kembali lagi dengan gua di sini untuk menemani rebahan santai kalian. Pada kesempatan kali ini, gua akan menceritakan alur cerita film Jepang berjudul. Film ini sendiri rilis pada tahun 2020 yang lalu dan dibintangi oleh Yuna Taira dan juga Alan Shirahama. Menceritakan tentang gadis bernama Rino Sakuragi. Dia menyukai temannya yang populer di sekolah bernama Ren Kiritani. Dan ternyata Ren juga suka kepadanya. Mereka pun akhirnya berpacaran. Tetapi tidak lama kemudian Rino sering dicibir oleh orang-orang di sekitarnya. Karena merasa Rino tidak pantas mendapatkan Ren. Meskipun begitu, Rino memberanikan diri untuk menghadapi sindiran tersebut. Namun cobaan ternyata tidak berhenti sampai di situ. Lantas bagaimana kisah selengkapnya? Simak video ini sampai habis. Rino Sakuragi adalah seorang siswi SMA kelas 2. Dia mempunyai 3 orang sahabat yang sudah bersama sejak mereka SMP. Mereka bertiga adalah Chihiro, Ren Kiritani, dan juga Hinase. Chihiro dan Hinase sudah dekat dan mempunyai hubungan. Sementara itu Rino sudah menyukai Ren sejak SMP. Tetapi dia tidak berani untuk memperlihatkan rasa sukanya kepada Ren. Karena Ren adalah cowok populer di sekolah. Pernah suatu ketika saat jam istirahat makan, Ren menghampiri Rino dan Chihiro yang makan bersama. Namun karena rasa malunya, Rino malah kabur dan terjatuh. Bahkan saat Ren dan yang lain berusaha menolongnya, Rino malah tetap kabur. Rino memang sangat menyukai Ren, tetapi dia mempunyai trauma masa lalu dengan luka yang ada di kakinya. Selain itu, Rino sangat suka menyendiri di kolam renang sekolahan mereka. Di sana dia selalu menulis hal-hal yang ingin dia lakukan di dalam buku catatan kecilnya. Seperti ingin melakukan atau pergi ke tempat yang belum pernah dia rasakan. Dan juga menuangkan isi perasaannya. Semua dia lakukan di sana dan ditulis di dalam catatan kecilnya. Kemudian scene berganti. Sepulang sekolah, Rino dan Chihiro berencana untuk pergi ke suatu tempat. Namun saat Hinase dan Ren datang, Chihiro malah mengajak Hinase pergi dan meninggalkan mereka berdua. Chihiro tahu kalau Rino sangat menyukai Ren. Karena itu dia membuat mereka berdua agar punya waktu bersama. Hal itu pun membuat Rino dan Ren menjadi sama-sama salah tingkah. Akhirnya Rino dan Ren pulang bersama, walaupun ada rasa canggung di antara mereka. Seperti saat di atas kereta ketika Rino terdorong ke arah Ren karena kereta terisi penuh. Momen itu pun membuat mereka benar-benar canggung. Namun sebagai pria dan ingin melindungi Rino, Ren pun berusaha bertukar tempat dengan Rino. Tetapi hal itu malah membuat perasaan Rino semakin tidak karuan. Dan tidak menyadari kalau buku catatannya terjatuh di kereta. Hingga pada keesokan harinya Rino datang ke sekolah dengan perasaan berbunga-bunga. Namun dia menjadi bingung ketika Ren malah bersikap cuek. Tapi setelah itu Ren menulis sesuatu untuk mengajak Rino bertemu. Rino merasa senang karena dia berpikir Ren akan menyatakan cinta kepadanya. Tapi semua itu sirna ketika Ren mengajak Rino bertemu untuk mengembalikan buku catatan Rino yang terjatuh di kereta. Sebenarnya Ren juga menyukai Rino dan dia saat itu ingin mengungkapkan perasaannya. Tapi karena dia ragu-ragu, Rino pun keburu pergi. Namun Ren akhirnya mencari dan menemukan Rino di kolam renang. Di sana akhirnya Ren memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya. Awalnya Rino merasa ragu, tapi melihat kesungguhan Ren, dia pun menerimanya. Singkat cerita, Rino dan Ren memulai hubungan pacaran mereka. Tapi ada sekelompok siswi yang tidak suka dengan hubungan mereka. Ketiga siswi itu bahkan mengejek Rino dan mencari gara-gara yang membuat Rino emosi karena mereka. Tetapi Ren berusaha mencairkan suasana demi melindungi Rino. Dan hal itu membuat Rino merasa senang mempunyai pacar seperti Ren. Suatu ketika sepulang sekolah, Rino mengajak Ren datang ke rumahnya untuk bertemu dengan kakeknya. Dan di sana Ren baru tahu bahwa sebenarnya Rino yatim piatu karena kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan saat dia masih kecil. Itulah sebabnya Rino hanya tinggal berdua dengan kakeknya. Walaupun begitu, Rino dan kakeknya terlihat bahagia dan mereka saling menyayangi. Kakeknya bahkan menerima Ren dengan tangan terbuka. Di rumah kakeknya menjamu Ren dengan memasakkan nasi omelet. Ren sangat menyukainya. Mereka malam itu pun berbahagia. Namun sesuatu terjadi kepada Rino. Dia tiba-tiba terjatuh dan tidak merasakan kakinya.
Ren dan kakeknya pun menjadi sangat khawatir, hingga mereka membawa Rino ke rumah sakit. Setelah diperiksa, Rino merasa baik-baik saja, kemudian meminta Ren dan kakeknya tidak perlu mengkhawatirkannya. Namun pada keesokan harinya Ren seperti menyadari sesuatu. Dia merasa khawatir kepada Rino, karena Rino sering tiba-tiba terjatuh secara tidak terduga. Dan hal itu membuat Rino berjalan dengan kaki yang kesakitan. Rino pun dibawa kakeknya untuk diperiksa di rumah sakit. Dan dia didiagnosa menderita penyakit ALS, yaitu penyakit yang menyerang pusat sarafnya dan bisa mengakibatkan kelumpuhan. Penyakit itu sendiri diderita oleh 1 dari 100.000 orang di dunia. Mengetahui penyakit yang diderita oleh Rino dari kakeknya, Ren pun berencana untuk memenuhi semua keinginan Rino yang pernah dia baca di buku catatan Rino, seperti ikut lomba lari pasangan. Walaupun Rino terjatuh, Ren berusaha membantu dan membuat Rino merasa terharu bahagia. Bahkan teman-teman yang lain merasa tersentuh melihat perjuangan mereka. Kemudian beberapa hari pun berlalu. Saat itu Rino tidak masuk ke sekolah. Ren pun sangat mengkhawatirkan keadaannya. Maka dari itu sepulang sekolah dia pun mengunjungi rumah Rino. Dari luar dia melihat Rino yang sedang bersedih. Sementara Rino yang menyadari kedatangan Ren berusaha berlari dengan sebelah kakinya yang sudah mati rasa. Dia pun menangis di pelukan Ren di bawah guyuran hujan. Kemudian scene berganti. Saat masuk sekolah, Chihiro sangat sedih sekaligus marah karena Rino tidak memberitahunya tentang masalah ini. Sementara Ren yang melihat mereka dari bawah merasa sangat sedih. Perasaannya pun bercampur aduk. Dia berlari ke ruangan latihan kendo dan berteriak untuk meluapkan isi hatinya. Dia tidak berdaya melihat penyakit yang diderita oleh orang yang dicintainya. Hari-hari pun terus berganti. Kini Ren berusaha untuk mewujudkan semua keinginan Rino. Mereka bahkan merayakan ulang tahun Chihiro seperti impian Rino. Ren juga selalu ada untuk membantu Rino kapanpun dibutuhkan. Dia mencurahkan seluruh tenaganya demi membuat Rino bisa bahagia. Bahkan saat di tengah pertandingan pun dia selalu berusaha untuk memperhatikan Rino. Suatu hari Rino kembali tidak masuk ke sekolah. Ren dan kedua temannya pun merasa khawatir. Karena itu sepulang sekolah dia pun berkunjung ke rumah Rino. Tetapi Rino saat itu tidak mau menemuinya. Ternyata saat hari pertandingan Rino yang ingin ke toilet tidak bisa tiba tepat waktu. Hingga dia pun kencing di celana. Saat itu Chihiro melihatnya dan membuat Rino sangat malu. Karena hal itulah Rino tidak mau bertemu dengan siapapun. Kini Rino hanya menghabiskan waktu di rumah. Saat itu sebuah SMS datang dari orang tidak dikenal. Ternyata itu SMS dari salah satu penderita ALS seperti Rino yang dihubungi oleh Chihiro. Dia meminta Rino agar bisa berkunjung ke tempatnya. Hingga akhirnya Rino berangkat ditemani oleh Chihiro. Tapi ketika mereka turun dari bis, Ren sudah menunggu. Rupanya itu adalah rencana Chihiro agar pasangan itu bisa pergi bersama. Rino dan Ren akhirnya pergi berdua. Saat sampai di sana mereka disambut istri dari penderita ALS itu. Mereka berdua diterima seperti keluarga. Yukio yang telah menderita penyakit itu selama 5 tahun memberikan motivasi kepada Rino agar tidak mudah menyerah untuk menjalani hidup. Sementara istri Yukio memberi nasihat kepada Ren untuk sabar dan tulus merawat orang yang dicintai. Sepulang dari sana Rino meminta izin kepada kakeknya untuk bisa pergi wisata berdua dengan Ren. Kakeknya tidak bisa berkata apa-apa. Dan demi kebahagiaan Rino dia pun memberikan izin. Dia tidak ingin melihat Rino menderita seperti itu dan melepaskan Rino untuk pergi wisata agar keinginan Rino bisa terpenuhi. Singkat cerita, di saat libur kenaikan kelas Rino dan Ren pun pergi berlibur. Dan Ren dengan sabar menemani Rino untuk pergi ke tempat-tempat yang ingin dikunjungi oleh Rino. Mereka bahkan pergi ke pegunungan bersalju untuk mewujudkan keinginan Rino yang ingin melihat bintang. Karena tempat itu hanya bisa dikunjungi dengan berjalan kaki, Ren pun rela menggendong Rino dan mengabulkan keinginan Rino untuk melihat bintang. Rino sangat bahagia karena berkat Ren semua keinginannya pun bisa terkabul. Kini hanya tinggal satu keinginan Rino, yaitu bisa merayakan hari kelulusan bersama teman-teman sekelasnya. Demi berusaha untuk mewujudkan keinginan Rino tersebut, Ren, Chihiro, dan Hinase berusaha membantu.
Selain itu, Rino sekarang tidak takut lagi untuk memberitahu teman-teman sekelasnya tentang penyakit yang telah dideritanya dan meminta mereka untuk membantunya agar bisa lulus sebelum vonis kematiannya. Hal itu membuat semua tersentuh dan berusaha untuk memberikan semangat kepada Rino. Kemudian scene berganti, hari kelulusan pun telah tiba, tapi Rino malah terbaring di rumah sakit. Ren, Chihiro, dan Hinase pun berusaha merencanakan sesuatu untuk mengabulkannya. Maka dari itu Ren pergi ke rumah sakit dan meminta izin kepada kakek Rino untuk membawa Rino. Dan kakek pun memberikan izin karena dia telah percaya kepada Ren. Hingga akhirnya Rino dan Ren pun pergi ke sekolahan yang telah sepi. Ren membawa Rino ke aula untuk memberi kejutan kepada Rino. Di sana Rino merasa sangat terharu karena semua teman sekelasnya telah bersiap merayakan kelulusannya. Bahkan wali kelas mereka juga hadir. Dan film pun berakhir dengan perasaan haru bercampur bahagia dari semua orang yang ada di sana, terutama Ren yang telah berjuang selama ini. 僕たちの行く先に新しい何